Bagaimana tidurmu semalam, Zia? Tanya Mbak Soraya. Begitu kami bertemu di meja makan pagi ini untuk sarapan. Mbak Soraya, balasku menyapanya. Aku tak bisa menyembunyikan rasa terkejutku melihatnya di sini. Semalam Rangga menelponku. Ia bilang jika kau ada di sini. Jadi aku langsung mampir ke sini, jelasnya. Aku hanya mengangguk pelan. Tentu saja ia bisa kapan saja datang kemari, karena ini adalah rumah orang tuanya. Zia, panggilnya. Ya, Mbak, sahutku. Rangga juga bilang jika kau menyetujui pernikahan kalian. Apakah itu benar? Mata itu menatapku tajam. Iya, Mbak, jawabku cepat. Maaf, apa kau tak takut lagi bertemu dengannya? Trauma akan malam itu masih membekas, Mbak. Tak semudah itu untuk melupakannya, ucapku. Aku mengerti, Zia. Maaf jika pertanyaan tadi membuatmu teringat sesalnya. Tak apa-apa, Mbak. Aku hanya berusaha mencoba menerima keadaan, ucapku datar. Aku menatap Mbak Soraya, lalu menoleh ke kiri dan ke kanan. Menyadari sikapku, Mbak Soraya pun akhirnya bicara. Rangga pergi ke Bandung selepas subuh tadi, Zia. Ada urusan mendadak, karena itu dia memintaku kemari untuk menemanimu, jelasnya. Seolah tahu isi kepalaku. Lalu Alisa sendiri di rumah, Mbak. Aku menanyakan putri sematawayangnya, Alisa. Ia menggeleng pelan. Tidak, papanya Alisa sedang ada di rumah. Karena itu aku bisa kemari menemanimu. Maaf merepotkan, Mbak, sesalku. Kami sarapan bersama. Sesekali ia bertanya mengenai kegiatan dan kabarku, dan juga keinginanku. Jadi, kau ingin meneruskan sekolahmu kembali, Zia? Tanyanya, ketika aku menceritakan keinginanku untuk melanjutkan pendidikan. Iya, Mbak, jawabku. Itu bagus, Zia, pujinya. Papa pasti akan senang mendengarnya. Lanjutnya, aku hanya bisa tersenyum getir saat mendengarnya. Aku menyetop sebuah angkot dan masuk ke dalamnya. Aku memutuskan untuk pulang ke rumah. Selesai sarapan, meski Mbak Soraya telah berusaha menahanku, memintaku untuk lebih dulu bertemu dengan Pak Lukman, papanya, sebelum pulang. Sepanjang perjalanan menuju pulang ke rumah, di dalam angkot, aku terus memikirkan keputusanku untuk menikah. Aku tahu keputusanku diambil karena emosi atas hinaan Tante Mira dan Vira. Berkali-kali aku terus berpikir, benarkah keputusan ini atau tergesa-gesakah keputusan ini kuambil? Menikahi seseorang yang telah menorehkan luka yang dalam tak akan semudah yang dibayangkan. Karena mempertahankan ego dan harga diri, aku menyetujui pernikahan tak masuk akal ini. Entah bagaimana nantinya aku akan menjalani kehidupan rumah tangga ini nanti. Karena teringat terus akan malam itu saat melihat wajah laki-laki itu. Angkot ini berbelok menuju pertigaan ke arah rumahku. Pikiranku masih terus terbagi antara menerima atau membatalkan pernikahannya. Sudahlah, ikuti saja nasib, gumamku pasrah, sambil meminta sopir angkot ini menghentikan laju mobilnya. Ini bang, ku sodorkan uang 5 ribuan. Pas ya neng, ucap sopir itu. Aku melangkah menuju jalan ke rumahku. Kendaraan masih melintas hilir mudik, membuatku harus berhati-hati menyeberang. Beberapa tetanggaku menyapa. Aku membalas sapaannya dengan goresan senyum saja. Ku buka pintu rumahku, ku taruh tas dan paper bag di atas sofa butut ruang tamuku. Beberapa kali ku pijat sebentar kepalaku yang sedari tadi berdenyut.
Ah, Zia, kuharap kau tahu apa yang kau lakukan, bisikku pada diri sendiri. Kupandangi fotoku bersama bapak dan ibu yang tergantung di dinding rumah ini, mencoba mencari keberadaan mereka di sini. Andai ibu masih ada, tentu aku bisa bercerita dan meminta petunjuk lebih dulu padanya sebelum mengambil keputusan ini. Ning Zia, terdengar suara seseorang memanggilku. Ya, ada apa? Ning, empok minta buah pepayanya ya, teriaknya dari luar. Ambil saja empok, balasku. Aku melangkah menuju kamarku, merebahkan tubuhku di atas ranjang ini, mencoba beristirahat. Wangi harum bawang menguar dalam pepaya muda yang baru saja kutumis ini. Pepaya ini kutemukan di depan pintu rumah. Kelihatannya empok Lela sengaja menaruhnya di sana untukku. Ku letakkan sepiring tumis pepaya muda itu di atas sebuah piring kaleng. Buah pepaya muda ini kumasak sebagai lauk makanku siang ini, karena aku tak sempat ke warung. Aku mengambil sebuah piring dan mulai mengisinya dengan nasi. Piring kaleng yang berisikan tumis buah pepaya muda ku geser mendekat ke arahku. Ya Tuhan, nikmat sekali makanku siang ini, bisikku. Zia, terdengar seseorang memanggil namaku dari luar. Dengan langkah malas, aku bergegas menuju pintu depan, melihat siapa yang datang. Mas Bimah, panggilku. Ketika wajah itu terlihat menyembul dari balik pintu yang kubuka. Ada apa datang ke sini, Mas? Tanyaku. Aku ingin bicara denganmu, Zia. Masuklah dulu, Mas. Ia mengekorku, lalu duduk di sofa tamu rumahku. Aku berlalu meninggalkannya untuk mencuci tanganku sebentar. Ada apa, Mas? Kita menikah dulu di KUA, Zia. Aku mengerutkan keningku sambil membulatkan mataku ke arahnya, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja dikatakannya. Apa yang ada dalam pikirannya sekarang sehingga bisa berpikir seperti itu? Apa maksudmu, Mas? Tanyaku tak mengerti. Papa dan Mama bersikeras menolak hubungan kita. Aku mengancam akan tetap menikahimu meski tanpa restu dari mereka, ucapnya. Mata itu menatapku tajam, seolah ingin segera mendapatkan persetujuanku. Aku menggeleng tegas. Tidak, Mas, maaf, aku tidak mau, tolakku. Aku sudah bilang padamu, Mas, hubungan kita sudah berakhir. Tolong jangan lakukan apapun yang bisa membuatku terganggu. Aku katakan padamu, mulai sekarang tolong jangan pernah datang lagi ke sini atau berharap hubungan kita akan kembali. Aku tak percaya kau bisa mengatakan hal itu, Zia. Ada raut kecewa terlihat di wajahnya. Pulanglah, Mas, dan tanyakan pada ibu dan tunanganmu mengapa aku sampai berkata seperti itu, ucapku lalu berdiri. Apa yang mereka lakukan padamu, Zia? Tanyakan saja sendiri, Mas, balasku. Pulanglah, Mas, usirku lagi padanya. Ia berdiri, menatapku seolah tak percaya jika aku bisa melakukan hal ini padanya. Aku membuang pandanganku ke arah lain agar dia mengerti jika aku sungguh-sungguh mengusirnya. Aku akan kembali, Zia, ucapnya, sebelum meninggalkan rumahku. Aku hanya menggeleng pelan sambil menatap kepergiannya dari rumahku. Andai saja harta dan status sosial tidak menjadi penghalang, mungkin aku sudah bahagia denganmu, Mas, gumamku pelan. Bersambung.